udah mau hadir, ya walaupun nggak terlalu lama waktunya nanti, semoga kamu bisa ini sih, bisa menjawab pertanyaan dari kami semua. Ya mudah-mudahan kamu nggak grogi. Nah, kita kan lagi membahas tema tentang apa namanya nonton Indonesia nih. Nah, kalau bisa dibilang kamu sendiri kan seorang mahasiswa psikologi nih, mahasiswa psikologi pasti tahu dong tentang apa namanya penonton-penonton yang ada di Indonesia sekarang ini. Kita kan kita melihat bahwa penonton-penonton di Indonesia ya masih di bawah apa ya kalau bisa dibilang di bawah nalar. Aku sih kurang bisa bilangnya, tapi masih kalau bisa dibilang masih kurang tertarik dengan hal-hal yang positif karena kan mereka sendiri juga mengatakan bahwa kok di TV acara-acara yang ada di TV itu tidak terlalu mendidik, tapi ketika mereka disediakan platform yang lain seperti YouTube, Instagram dan yang lain, ya mereka malah sebaliknya tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Itu kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Kalau bicara tentang penonton ya, dari menurutku dari yang aku lihat sebenarnya penonton Indonesia ini nggak semua sih seperti itu. Ada ada yang berbeda juga daripada umumnya gitu kan. Nah, sebelum sesudah saya mau diundang di sini, saya baca-baca gitu kan, baca-baca artikel. Nah, saya lihat ada survei survei yang mengatakan bahwa eh, secara umum sekarang, apalagi pada masa-masa COVID ini, penonton Indonesia ini lebih condong ke YouTube ya. Penonton Indonesia ini ketika mereka buat platform online itu misalnya YouTube, Instagram ataupun Facebook, mereka ingin menonton, tapi mereka itu tidak tahu apa yang bakalan mereka tonton gitu kan. Jadi karena ketidaktahuan itu apa yang mau ditonton, itu bisa menyebabkan mereka lebih memilih menonton apa yang sudah direkomendasikan. Ya seperti algoritmanya YouTube, kita nggak tahu sih, tapi sepertinya kalau algoritma YouTube itu apa yang biasa kita cari bakalan itu si referensinya yang bakalan dikasih pada kita. Jadi dan juga hal-hal yang trending itu, hal-hal yang viral itu mungkin bakalan muncul sih di beranda. Jadi karena penonton Indonesia itu nggak punya tujuan awal untuk apa yang mereka tonton, ya itu sih yang membuat mereka juga jadi ikut-ikutan nonton apa yang ditonton orang banyak gitu. Dan kemudian yang kedua itu tipe umumnya penonton Indonesia itu lebih memperhatikan atau mendengar apa-apa saja yang ditonton oleh di lingkungan sekitarnya. Bukan hanya lingkungan sekitar ini sih, tapi ya gimana bilangnya? Lingkungan yang ada orang-orang di sekitarnya gitu kan. Misalnya kayak teman-temannya, aku lagi nonton ini, mungkin bakalan karena mendengar cerita dari temannya itu dia bakalan mencari sendiri. Apa sih tadi yang ditonton temanku? Nah, gara-gara dia tahu apa yang ditonton temannya, dia mencarinya, ya balik lagi. Itu juga yang membuat tontonan itu makin lebih trending lagi gitu. Jadi kalau penonton Indonesia itu cenderung lebih umum seperti itu gitu. Kalau bisa dibilang nih ya, sorry nih, Mm-mm. selama rekaman ini putus nyambung nih sinyalnya. Kalau bisa dibilang gini nih, kenapa sih apa namanya? Kalau bisa dibilang faktor usia, menurut kamu nih, faktor usia juga mempengaruhi nggak sifat kedewasaan? Kedewasaan, kedewasaan yang gimana nih? Kalau bisa dibilang gini, misalnya dia umurnya 23 nih, atau mungkin 24. Nah, ketika dia eh, secara umur, kalau bisa dibilang dewasa, tapi ketika dia memilih tontonan yang dia ingin tontonin, nah, dia itu gimana ya, berbeda, terbalik dengan sifatnya yang memang betul-betul ya kalau bisa dibilang dewasa, tapi ketika dia memilih tontonan film ya berbeda, tidak
tidak sesuai dengan apa ya yang ada, misalnya kayak pendidikan atau mungkin segala macam gitu kan, tetapi dia menonton hal-hal yang mungkin menurut dia yang lebih apa ya, misalnya lucu-lucuan yang gak jelas, mungkin hal-hal yang tidak jelas, maksudnya seperti konten-konten yang ada di YouTube sendiri kan, kamu tahu sendiri kan. Dan menurut aku faktor umur mempengaruhi nggak? Kalau dibilang faktor umur bisa mempengaruhi sih, soalnya kan karena jika umurnya sudah dewasa awal, itu umur 20-an ke atas, pasti pemikirannya itu sedikit berbeda pada anak-anak yang masih SMA gitu kan. Misal kalau di SMA mungkin dia bakalan mencari tahu yang ditonton, yang bakalan ditonton itu apa apa yang ditonton temannya gitu kan. Dia mencari tahu mungkin hal yang sesuai dengan kebutuhannya lah masa dia di remaja. Sedangkan kalau untuk yang dewasa awal ya seperti bisa juga pelariannya gitu. Pelariannya dia menonton hal-hal yang lucu menurutnya, menonton hal-hal yang eh sebentar. Aduh. Bentar. Ada Maaf ya, tiba-tiba ada gangguan. Nah, um, kalau orang yang lebih dewasa mungkin bisa dibilang mereka akan menonton yang berbau dengan pekerjaannya atau mungkin ya melepas penatnya menonton-nonton hal-hal yang receh mungkin. Tapi dari segi umur bisa mempengaruhi sih apa yang bakalan dia tonton gitu. Menjawab nggak sih jawabanku tadi ke pertanyaannya? Atau masih ada yang kurang gimana? Halo? Nggak kedengaran suaranya. Oke, sorry, aku mau ternyata. Oke, gini, apa namanya? Tadi kan kamu bilang sebelumnya terjawab nih, memang udah terjawab. Tapi gini, yang aku bingungkan adalah ketika uh, ketika apa ya? Ketika mereka memilih tontonan film yang mungkin tidak sebaliknya, maksudnya jarang untuk menonton kayak edukasi atau mungkin yang lainnya. Nah itu mungkin ada nggak sih faktor kejiwaan sendiri terhadap dirinya sendiri menurut kamu dari sudut pandang psikolog ya? Faktor kejiwaan gimana maksudnya? Maksudnya faktor kejiwaan dalam arti ya dia ingin mencari yang lucu-lucu aja, yang nggak terlalu berat. Dia cari di dalam tontonan filmnya, karena kan kadang-kadang nih ya, kadang-kadang seumuran kita aja juga males nih menonton yang hal-hal yang berat kayak misalnya politik, ekonomi dan yang lainnya. Tetapi mereka mencari Halo? Macet-macet suaranya. Kalau bisa dibilang gini, aku tarik sedikit kesimpulannya bahwa kadang-kadang gini, kejiwaan mempengaruhi nggak sih kalau misalnya orang menonton film? Karena kan kalau bisa dibilang ada yang menonton film, bukan menonton film sih, menonton sebuah tontonan itu tidak mau yang berat-berat, misalnya kayak tadi aku bilang politik atau mungkin ekonomi atau mungkin yang lain gitu, tapi dia mencari hal-hal yang lebih ringan yang dia mudah pahami dan bisa dia untuk mengerti tontonannya itu mempengaruhi nggak sih kejiwaan seseorang tersebut? Oh, mungkin mungkin yang kau maksud yang ini ya, karakter atau kepribadian gitu ya? Kira-kira Iya seperti nggak sih? itulah. Soalnya kalau bicara tentang kejiwaan itu uh, lain sih maksudnya sama karena kondisi kejiwaan itu bukan berkaitan sama ke karakternya gitu kan. Kalau masalah itu tipe orangnya
itu bisa mempengaruhi apa yang bakalan dia tonton mungkin iya, tapi kalau dari kita lihat dari gimana kepribadiannya, melihat bagaimana yang akan dia tonton, kita nggak bisa tahu sih. eh nggak bisa nggak bisa langsung menyimpulkan sih sebenarnya. Jika dia jika dia berkepribadian seperti ini, dia orangnya seperti ini, dia bakalan nonton hal-hal yang yang lebih mengedukasi, atau jika orangnya seperti ini, dia akan menonton hal-hal yang lebih lucu. Tapi ya balik lagi, sebenarnya alasan dia nonton itu bukan karena bukan karena kepribadiannya, bukan karena itunya, tapi mungkin bisa dibilang karena lingkungannya sih. Tapi emang ada juga sih orang-orang yang referensi tontonannya itu berbeda dari orang-orang umum, orang-orang pada umumnya. Tapi ada nggak sih kalau bisa dibilang ada sih nggak ada nggak sih kalau dari psikolog sendiri ada nggak sih sisi Halo, So, boleh aku yang lanjut dulu, Kak? boleh Sepertinya boleh sinyal Kak. dia. Jadi aku mau ada pertanyaan nih, mau sharing-sharing lah sama Kakak gitu kan. Iya Kak. Eh, menurut menurut Kakak usia itu sangat ini enggak sih untuk menonton yang viral dan edukasi? Usia apakah mempengaruhi Kayak tontonan tentang ini usianya tontonan? segini gitu. Misalnya kalau kayak tontonan untuk kartun ya anak-anak, kalau untuk dunia bisnis, politik, usia dari dewasa ke sini mempengaruhi nggak sih, Kak? Ada nggak batas-batasan usia menurut Kakak? Oh, kalau batasan usia untuk apa yang ditonton, kalau menurutku sendiri Kak, itu gak ada sih. Misal, Kak, kan banyak juga kita lihat nih orang-orang yang dewasa, tapi dia suka suka juga nonton-nonton yang kartun, atau malahan ada juga nih orang-orang yang eh dia tuh masih sekolah lah, dibilang masih SMA, tapi dia suka mengikuti berita atau hal-hal yang berbau politik, atau mungkin sedikit jauh lah dari apa yang seharusnya dia tonton, dia pahami gitu. Bahkan teori-teori, mungkin tonton-tontonan di YouTube lah misalnya, seperti teori-teori konspirasi mungkin gitu kan. Ada anak-anak yang menyukai, bukannya orang yang lebih dewasa gitu. Itu sih Kak. Jadi kenapa saya bertanya seperti itu kan karena ada penilaian tersendiri bagi kita kan. Misalnya nih, saya punya teman seusia gitu, tapi eh, tontonan kita itu beda, tipe-tipe tontonan kita itu beda. Jadi kayak merasa, loh umur segini kok tontonannya segini, Eh, tipe yang kayak gitu. Menurut saya kayak nggak punya keuntungan bagi dia gitu Kak. Jadi persepsi saya salah nggak sih untuk orang-orang yang seperti itu? Eh, Kalau bicara tentang persepsi kan Kak, sebenarnya nggak salah sih. Karena ya Kakak sendiri kan mungkin nggak tahu dianya ketika sendiri itu gimana. Makanya mungkin mungkin yang dia tonton itu hal-hal yang lucu, padahal padahal biasanya kita lihat dia tuh nggak suka hal-hal yang lucu. Ya kita nggak tahu, mungkin itu seperti apa, melepas penatnya gitu. Jadi dia nonton-nonton hal-hal yang mungkin bisa membuat dia tertawa lepas ketika mungkin sehariannya mungkin uh, banyak penat di dalam kerjaannya atau di lingkungannya gitu Pak. Tapi menurut kamu nih, menurut Hmm? kamu lebih banyak penonton Indonesia nih menonton hal-hal yang lebih viral atau lebih edukasi nih menurut kamu, karena kamu psikolog pasti tahu dong, menurut kamu lebih banyak yang mana? Tunggu bentar, bukan psikolog sih, tapi lebih dibilang mahasiswa uh, psikologi. Kalau iya psikolog mahasiswa itu psikologi. udah, ya nanti orang ngira saya psikolog gitu. Oke, siap. Kalau secara umumnya saya nggak tahu sih, nggak, karena soalnya nggak ada buat survei juga kan, nggak ada buat Hmm.
penelitian gitu. Cuman kalau dari yang saya lihat akhir-akhir ini, apalagi karena masa pandemi ini kan, orang-orang pada memegang gadget terus, online terus gitu. Ya mereka bakalan menonton apa yang direkomendasikan gitu kan. Misalnya buka YouTube, di berandanya ada viral gini gini gini. Ya berapa persen sih orang yang nggak bakalan tergoda untuk menekannya gitu. Jadi bisa, kalau menurut saya ya pastinya mereka juga akan menontonnya gitu. Jadi kebanyakan sih orang-orang sekarang ini menonton hal-hal yang viral, yang trending. Tapi kalau kita bicara tentang viral atau trending, belum tentu ya viral atau trending ini yang buruk gitu. Karena ada juga viral atau trending ini dia juga mengedukasi gitu. Ada juga yang mengedukasi ini orang banyak yang membicarakannya, direkomendasiin juga gitu di beranda gitu. Tapi kan juga bisa dibilang kita harus membatasi dalam arti tontonan film kita sendiri. Boleh sih, menurut aku sih boleh kita nonton hal-hal viral karena kita juga perlu tahu berita-berita di luar sana yang harus kita tahu. Tapi kalau menurut dari mahasiswa psikologi sendiri nih, kan udah pernah belajar nih tentang ya mungkin tentang film atau segala macam, aku kurang paham. Tapi aku mau nanya nih, ada nggak sih batasan-batasan untuk gimana caranya supaya kita membatasi hal-hal yang lebih penting kita tonton daripada yang nggak pentingnya? Ada nggak sih? Batasan agar kita nonton yang lebih penting daripada yang nggak penting gitu. Iya, benar. Balik lagi sih ke orangnya. Kalau bicara dari sisi psikologinya itu lebih ke individu gitu, lebih ke personalnya. Jadi balik lagi sih ke orangnya. Jika emang dia eh, di lingkungannya dia dibesarkan dengan pola asuh yang mungkin bebas-bebas aja melakukan apapun, ya bakalan dia itu nggak membatasin apa yang bakalan dia tonton. Tapi kalau mungkin dia di lingkungannya itu dibatasin, jadi mungkin bakal yang ditonton-tonton dia itu ya apa yang hanya ditunjukkan di rumahnya, apa yang hanya ditunjukkan di lingkungannya gitu. Tapi menurut kamu nih ya, menurut kamu sendiri nih, perlu nggak sih, ada mungkin nggak sih yang harus lebih menarik lagi mungkin di dalam konten-konten yang memberikan edukasi gitu? Mungkin ada nggak sih yang hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pemberi konten edukasi ya, pemberi konten edukasi supaya menarik penonton-penonton Indonesia ini untuk menonton hal-hal yang lebih edukasi? Ada, apakah mungkin mereka harus melakukan hal yang lebih menarik atau mungkin berbeda, tapi tetap dalam ini sih wadahnya, tetap dalam wadah edukasi? Kayak apa ya, biar kontennya itu lebih menarik dilihat orang gitu ya. Tapi masih dalam cakupan edukasi, masih dalam cakupan edukasinya. Ya, cakupan mengedukasi. Kalau menurutku sendiri ya, karena aku juga secara pribadi suka juga pada hal yang mengedukasi, dikemas aja sih di isinya mengedukasi. Misalnya mungkin tentang apa lah ya, salah satunya mungkin tentang pengetahuan gitu kan, dikemas dengan semenarik mungkin gitu, atau dan juga durasinya itu nggak terlalu lama gitu, karena ketika orang menonton edukasi itu kan banyak sih durasinya yang mau sampai 20 menit, 30 menit. Sedangkan kita batas konsentrasi kita itu aja 30 sampai 45 menit gitu. Jadi ketika disuguhkan hal yang mengedukasi dengan durasi selama itu, kita bakalan bosan sih. Jadi ujung-ujungnya ya dalam pikiran, lama kali nanti ini gitu. Tapi mungkin kalau dikemas, dibuat konten yang mengedukasi ini paling panjang 15 menit, itu
Dan apa ya, depannya itu seperti tampilan awalnya atau kemasannya dibuat kayak kayak eh, viral mungkin gitu kan, viral tumbuhan ini ternyata begini-begini gitu kan. Jadi orang mungkin ih apa ini gitu, atau 10 menit ih apa ini cuman 10 menit kok gitu. Rupanya di dalamnya itu ya ya benar-benar mendidik, benar-benar mengedukasi gitu. Bukannya kalau dilihat ih ada 40 menit nggak mau lah gitu. Tapi gini, aku juga ini sih agak gimana ya? Berbeda sih dengan kalau kita melihat. Aduh, sepertinya sih. Oke, Jaringannya masih kurang bagus. aku ambil alih dulu nih Kak. Kayak Iya mau Kak. sharing sama Kakak kan. Jadi gini, eh banyak saya bukan membatasi gitu antara usia anak dewasa sama orang tua, tapi yang pasti kalau kita udah berpikiran rasional, udah bisa membandingkan lah apa yang mau kita tonton, apa yang sebenarnya mendidik kita gitu kan. Sekarang nih usia anak-anak masih SD udah punya akun sosial media gitu, main Facebook, main Twitter bahkan. Jadi karena udah pengalaman sendiri, kok pas kelas 1 SD itu udah main Facebook gitu. Saya kelas SD masih main karet gitu kan. Ya, saya nih mau minta sama kakak, apa sih masukan kakak kepada orang tua gitu. Karena kan ini direkam mau dimasukkan ke YouTube, ya siapa tahu orang tua juga akan menonton ini. Karena baik juga kan orang tua mengawasi anak-anaknya nanti gitu. Iya. Kalau tentang akun-akun itu ya Kak, sebenarnya dari segi perkembangan anak, kalau dilihat dari umur itu, umur 17 tahun ke atas sih seharusnya dia sudah diperbolehkan untuk memiliki akun sosial media sendiri, karena kan di umur yang seperti itu sudah menuju umur yang matang gitu kan Kak, umur yang bisa melihat mana yang baik mana yang enggak. Jadi pesan nih untuk orang-orang tua dimanapun dan untuk saya sendiri mungkin nanti, uh, jika jika memungkinkan, sejak kecil janganlah dicecokin gitu, dikasih secara bebas untuk memegang HP, memegang apalagi dibiarkan nih, dikasih kelas 1 SD aja dikasih HP, udah dibiarin aja gitu nonton YouTube suka-sukanya, buka Facebook suka-sukanya, nggak diperhatikan, nggak dipeduliin gitu. Jadi memang eh, balik lagi ke pola asuh orang tua sih Kak. Kalau memang tapi jangan otoriter juga, nggak ngasih apa-apa. Nanti takutnya anaknya nggak bisa ngikutin perkembangan zaman gitu. Jadi kalau bisa sih seimbang gitu kan Kak. Ya sebagai orang tua ya diperkenalkan, ditunjukkan ini ada HP, ini bisa menelpon, ini bisa gini gitu kan. Ya kalau memang mau dipegang mungkin kita bisa ngasih waktu, satu hari itu hanya boleh 2 jam paling lama gitu kan, dan itu nggak boleh sekali 2 jam, mungkin sekali 15 menit baru boleh megang HP gitu. Nah, dan juga kita memberi HP yang jika boleh yang khusus khusus sudah kita sediakan di situ aplikasi-aplikasi khusus untuk anak-anak, seperti YouTube Kids kan mungkin ada gitu kan. Jadi kita bisa mengontrol gitu Kak, mengontrol apa yang dia tonton, apa yang dia dia lihat, menonton sama siapa-siapa saja mungkin eh yang berkomunikasi dengannya gitu Kak. Ya itu sih Kak, diberitahu tapi tetap dikontrol gitu sih Kak. Tapi gini, Jaringan. Oke Kak, aku setuju sama Kakak kalau soal tadi nggak semua penonton Indonesia itu suka yang viral, suka yang tren, dan yang viral itu belum tentu nggak mengedukasikan sesuatu yang baik gitu kan. Jadi kalau menurut Kakak nih yang viral langsung uh, kita iniin, kita terima tanpa langsung ya udah saling kabar-kabaran sama teman gitu kan, saling bagi link misalnya. Uh,
apa sih keuntungannya gitu Kak? Keuntungan kita secepat itu menerima yang viral dan seberapa lama itu menjadi keuntungan dalam diri kita sendiri. Eh, maksudnya ini apa sih? Kayak Keuntungan dia menonton yang viral itu Kak. Baik dari sebenarnya oh posisi positif atau posisi negatif. eh, kita bisa lihat sih Kak, kalau mungkin jika kita tahu nih hal-hal yang viral gitu kan, hal-hal yang trending, ya ketika kumpul sama teman-teman mungkin bakalan tahu nggak kemarin berita tentang ini artis ini gini 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 gini, mungkin ya kita udah nontonnya ya iya gini 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 gitu mungkin kan, atau ada orang yang tahu nggak kemarin gini 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 kata, tapi dibilang hah kalian bicarain apa gitu, jadi keuntungannya sih mungkin lebih tahu apa yang terjadi sekarang, lebih tahu berita-berita apa sih yang ada, lebih tahu eh, memiliki Istilahnya nggak dibilang kudet lah, bilang sama kakak. iya iya mengikutin lah gitu kan Kak. Iya. Kalau kerugiannya apa ya, kerugiannya nggak ada sih, cuman ya kalau bisa, kalau tahu hal-hal yang viral atau tahu hal-hal yang trending, kita di zaman sekarang ini harus memiliki pola pikir yang kritis sih. Kita harus tahu ini viralnya trendingnya apa sih, apa cuman nggak jelas gitu kan. Jadi jangan sembarangan membagikan juga, karena kan ya tahu juga akhir-akhir ini kan sering juga viral yang hoax gitu Kak. Nah, tapi kan gini aku juga mau nanya nih, kenapa sih Semangat Bang Haris. Halo, suaranya Bang masih dimatiin. Oke, siap. Ini singkat aja nih pertanyaan dari aku. Kenapa tontonan viral yang durasinya lama bisa ditonton habis sama penonton Indonesia, sedangkan edukasi durasinya lama, tapi cuma 1 menit atau 2 menit? Itu memang fakta. Nah itu kenapa itu? Iya. Itu fakta di lapangan sih emang iya. Uh, karena satu kan itu udah viral gitu kan Kak. Bang, dia udah viral ya, ini tentang apa sih mungkin itu kan. Jadi udah viral, ditonton ya, karena rasa ingin tahunya tuh sih, rasa ingin tahu yang besar ya, jadi dia tetap ngikutin padahal dia nggak sadar itu sudah sampai 30 menit mungkin. Dan sedangkan orang yang nonton edukasi 1 menit, dari dalam pikirannya gitu kan, mungkin ini membosankan ini nanti katanya gitu kan, padahal hanya dikasih waktu bisa dibilang 1 menit lah mungkin, cara mencuci tangan yang baik dan benar mungkin gitu kan Kak. Tapi dia bilang, ih siapa sih yang udah nggak tahu cuci tangan yang baik dan benar, ya udah dilewatin aja gitu. Jadi dari rasa ingin tahunya sih Kak, dari pikirannya sih gitu. Perlu nggak sih gimana ya? Perlu nggak sih mahasiswa psikologi sendiri ada nggak sih sosialisasi dalam arti gimana sih kita supaya bijak di dalam memilih tontonan film? Ada nggak sih mahasiswa psikologi sendiri untuk melakukan sosialisasi tersebut? Ada nggak? Kalau itu ada sih, tapi dia di mata kuliah pilihan gitu kan. Ada bagian pendidikan dan media gitu. Jadi memang di situ banyak juga kayak tugas-tugas di lapangan gitu, membuat poster atau mungkin membuat video-video singkat, dan bahkan ada juga sampai tugasnya itu membuat YouTube channel gitu Kak. Jadi kayak ya buat video-video singkat tentang psikologi mungkin, atau video-video singkat tentang yang mengedukasi lah gitu. Ya itulah penilaiannya. Kalau dari psikologi sendiri ada sih Kak bagian itu gitu. Nah, dan juga gini ya, apa namanya? Aku pernah ngobrol juga sama mantan aktris. Dia bilang kalau misalnya filmnya itu pengen ditonton, maka artis tersebut harus membuat dirinya viral dan penonton Indonesia bisa menonton nih.
bisa menonton banyak. Nah itu apa sih yang kok bisa sampai segitunya artis-artis di Indonesia? Padahal kan ya cara promosi kan bisa dengan hal yang lain. Mungkin psikologi sendiri, mahasiswa psikologi ya, tahu nggak sih kenapa kok bisa seperti itu artis-artis yang kayak gitu? Maksudnya ini kayak gini ya, biar film ini dikenal banyak orang, jadi artisnya dulu yang ditrendingkan gitu ya. Tapi dia artisnya ini membuat dirinya viral, tetapi viralnya tuh nggak mengedukasi, karena aku pernah ngobrol sih sama mantan artis, dia bilang ada artis yang viralnya tidak mengedukasi, ada juga yang edukasi. Nah, yang tidak Seperti pansos lah mungkin ya sekalian, gitu ya Kak. Iya. Ini kita tunggu nggak sih Bang Harisnya atau biarin aja? Apa silakan aja Kak. Jadi kalau bisa gitu dijawab. itu kayak target perfilman sih Bang. Kayak mereka ngelihat pasarnya penonton di Indonesia itu gimana gitu kan. Nah, karena kita bicarain tentang viral dan trending tadi, pasti mereka juga sudah melihat di lapangan sih. Jadi orang-orang Indonesia sekarang ini apalagi umur yang sekarang kan itu 12 tahun, 13 tahun itu udah terbiasa menonton sinetron-sinetron yang dewasa gitu kan, Kak. Jadi ya mereka juga memanfaatkan kondisi itu gitu. Bukannya malah mengedukasi ya, tapi memanfaatkan kondisi itu dengan pasar kita ini mungkin banyak anak-anak yang hanya menonton, nggak tahu apa manfaatnya. Jadi ya mereka memanfaatkan itu gitu. Jadi mereka ya membuat artisnya mungkin melakukan hal-hal yang viral seperti panjat sosial gitu kan, seperti pansus-pansus gitu biar ini ya yang kemarin gini yang videonya ditonton sebanyak ini. Rupanya dia main film ini gitu. Jadinya ya di dibicarain dari mulut ke mulut, ya ujung-ujungnya jadi banyak yang tahu gitu Kak. Tapi gini, kalau dari aku terakhir karena durasinya juga udah mau habis. Gini, Gak apa sih kalau lanjut. karena nanti kalau terlalu lama agak ini, karena jaringan. Selamat Bang Haris. Oke, aku sekali dulu lagi Kak. Kayak Iya, Kak. gini, kita bukan bilang kayak tadi viral ada sisi positifnya, ada segi negatifnya gitu kan. Dilanjut Karisnya, jadinya. Loading tuh Kak. Jadi gini, kayak kalau saya pribadi dibilang ya, saya pribadi itu kenapa saya punya kekecewaan sama anak-anak muda lah sekarang. Kalau kita tanya, bahkan masa nama Raden Ajeng Kartini yang sering Halo? ya mungkin karena Tuhannya juga lagi sinyalnya gangguan. Nah, ini terakhir nih dari aku ya, mungkin ada nggak sih dari kamu sendiri untuk maksudnya dalam arti ada nggak sih untuk tips-tipsnya nih untuk penonton Indonesia nih, ada nggak sih yang harus mereka lakukan supaya apa ya, karena kan kalau di negara-negara maju sendiri ya, karena ya mungkin faktor kita juga masih negara berkembang sih, gimana sih supaya kita menyamakan dengan negara-negara yang ada di luar sana untuk apa namanya, kalau bisa dibilang menonton film yang lebih banyak edukasi, supaya kita sama nih dengan negara-negara lainnya yang maju ya, supaya apa namanya, negara kita ini nggak gitu-gitu aja, nggak hanya lebih banyak menonton yang lebih viral gitu. Ada nggak sih tips buat kamu sendiri? Sebelum ke tips, kita bisa mundur sebentar nggak? Boleh. Tentang yang
mengedukasi tadi tuh kan. Sebenarnya sekarang itu udah banyak loh video-video yang mengedukasi. Kita bisa lihat mungkin dari aplikasi TikTok mungkin gitu kan. Itu banyak yang benar-benar mereka itu memberitahu gitu kan. Nah, ini nih cara gini, ini nih kayak gini. Mungkin kulit yang seperti ini butuhnya gini gitu. Jadi banyak sih video-video eh, sekarang yang benar-benar mengedukasi gitu. Nggak hanya yang nggak jelas aja sih, cuman sebenarnya masih banyak yang nggak bagus tapi viral daripada yang bagus yang mengedukasi tapi biasa-biasa aja gitu. Nah, kalau tips-tips itu tips apa tadi? Tips untuk kita sebagai penonton Indonesia, termasuk aku sendiri, termasuk yang lain. Nah, supaya kita lebih lebih bijak di dalam memilih tontonan film, supaya kita nggak gini-gini aja, maksudnya negara kita nggak gini-gini aja. Dalam arti supaya kita sama dengan negara-negara yang maju. Nah, supaya kita juga bisa lebih lagi untuk memilih tontonan yang lebih edukasi. Ada nggak sih tips dari kamu sendiri sebagai mahasiswa psikologi? Uh, yang pertama kita gini sih, kita harus tahu sih apa manfaatnya kita menonton itu gitu. Jadi biarpun itu viral, biarpun itu trending, tapi kita tahu nggak ada guna nih aku nonton ini gitu. Ya nggak jadi ditonton gitu kan. Karena kita dari dalam pikiran kita aja kita sudah berpikir ini nggak ada gunanya aku tonton, ngabis-ngabisin kuota juga gitu. Terus yang kedua tadi kan kita itu yang kedua ya kita juga harus kritis gitu. Walaupun kita memang mau menonton yang udah viral itu kita harus kritis juga. Sebenarnya eh, apa yang aku tonton ini benar nggak sih beritanya, benar nggak sih infonya gitu. Jadi karena kita sudah tahu itu informasi yang salah, itu hoax mungkin dibilang, ya informasi itu hanya sampai pada kita gitu. Kita nggak menyebarkan ke lingkungan kita gitu kan. Kita nggak men-share-nya gitu. Terus juga eh, selain dari kita kita cari tahu apa untungnya kita tonton itu, kita kita kritisi sebenarnya itu eh, isinya benar atau enggak. Kita juga harus gimana ya? Harus benar-benar peduli sih sama sama apa yang terjadi di lingkungan kita gitu kan. Ya memang biar negara kita maju, ya kita berawal dari diri kita sendiri sih. Kita yang harus benar-benar memajukan pola pikir kita, mindset kita itu gimana. Biar karena kan gimana memajukan negara jika dari pribadi satu rakyatnya aja nggak ada pikirannya untuk memajukan dirinya sendiri gitu sih, untuk berpikir kritis mungkin atau untuk menonton hal yang bermanfaat mungkin gitu sih Kak. Ya, kalau aku sih udah cukup nih bertanya nih. Mungkin Rostua gimana? Ada yang lagi nggak mau ditanyakan? Itu tadi ada kayaknya. Sebenarnya hanya bentuk kekecewaan sih Kak. Kayak kita kan ya boleh kita mengikuti yang viral, yang tren gitu. Tapi benar-benar yang memberikan edukasi ke kita, yang memberikan ilmu ke kita gitu kan. Sekarang banyak saya lihat di Instagram misalnya video-video di-share, ada yang misalnya ditanya nih, kamu kenal sama ini enggak gitu, fotonya gitu kan, misalnya tokoh-tokoh yang penting lah di Republik bahkan luar kita gitu. Tapi yang seharusnya anak-anak nggak tahu itu tahu gitu. Yang menurut saya nggak mendidik dia gitu kan, nggak. Menurut Kakak sendiri nih, ada nggak sama apa bilangnya perfilman mungkin ya, sama yang membuat viral, ada nggak batas-batasannya? Menurut Kakak harusnya ada nggak? Untuk konten kreator mungkin ya maksud Kakak ya? Atau ya untuk produser mungkin gitu ya? Iya. Iya, kalau itu sih sebisa mungkin kalau kita sudah mau membuat sesuatu
memproduksi sesuatu, misalnya membuat video video ya, atau tontonan-tontonan gitulah. eh Ya kita juga harus menyelipkan sesuatu yang bermanfaat sih di dalamnya gitu kan Kak. Biar biar nggak biar nggak gimana ya? Biar nggak hanya biar dapat uangnya aku gara-gara aku buat video ini. Nggak, biar jangan hanya itu aja sih yang dipikirin, tapi kita juga mikirin orang-orang yang nonton itu. Nanti kalau aku buat ini, sedangkan yang sering nonton video itu anak-anak gitu kan, ya mereka bakalan salah. Cuman uh, dibatasin sih, karena kan kayaknya dari YouTube sendiri bisa ya dilihat Kak, eh siapa yang bakalan nonton video kita gitu kan. Jadi kalau mereka sudah tahu nih pasarnya, video mereka ini bakalan ditonton oleh anak umur berapa atau oleh siapa gitu, ya sebaiknya mereka membuat tontonan yang benar-benar bermanfaat sih Kak. Tapi ya balik lagi, bermanfaatnya itu ya harus dikemas dengan semenarik mungkin gitu. Ini masih ada durasi waktunya nggak sih? Apa? Ini masih ada Google durasi Meet? waktunya nggak sih? Masih, kalau mau tanya aja nggak apa-apa. Iya, nggak Apa lagi? apa-apa, lanjut aja Kak. Kan gini Kak, kayak yang dibilang si Karis tadi gitu kan. Biar gimana peran aku itu dilihat banyak orang, aku harus pansos gitu kan. Jadi kita berpikir, kok mementingkan diri sendiri sih gitu. Jadi menurut saya, kenapa pemerintah nggak turut andil dalam perfilman lah, terutama mungkin. Karena itu yang paling cepat viral kan. Artis-artis bahkan, loh kok ini udah jadi ini ya gitu. Padahal yang kita tahu kayak nggak mendidik gitu. Tapi kita kan nggak punya kekuatan untuk hal itu kan, Kak. Menurut Kakak, seberapa penting pemerintah dalam mengurusi hal ini? Oh, kalau itu Kak, menurut saya sendiri ya, menurutku sendiri, pemerintah berperan penting sih Kak dalam hal membatasi apa yang seharusnya dipertontonkan bagi di televisi, atau mungkin mengurangi jika tontonan itu memang nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, dikurangin. Karena kan ada lembaga sensor gitu ya Kak. Pasti mereka juga melihat sih sebelum diluncurkan gitu kan, tahu sih ini apa sih yang bakalan diproduksi. Jadi sebisa mungkin ya pemerintah melalui lembaga-lembaganya yang berkaitan dengan mungkin penyiaran, perfilman gitu kan Kak, itu mengkontrol, membatasi apa yang akan dipertontonkan gitu sih Kak. Ada lagi Rasulullah? Masih banyak sebenarnya. Nggak apa-apa Kak. Ya udah, nanti selanjutnya kita ini lagi deh, undang lagi untuk membahas tema-tema yang lain. Dan terima kasih nih buat Lili sendiri udah mau berkenan hadir untuk ya ngobrol-ngobrol bentar sih kalau bisa dibilang ini. Iya. Dan apa namanya, ya semoga ya bisa menjawab lah dengan semua tema-tema yang sudah kita. Kayaknya di sana lagi hujan deh Kak, makanya jaringannya kurang bagus. Jadi kita bebas sih Kak. Jadi aku ucapin sekali lagi terima kasih buat Lili sendiri udah hadir, dan ya semoga bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi untuk penonton yang akan nonton nanti. Oke? Untuk